I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. Terima di keseorang oleh Tuhan di segala asli kekolongan. Mengiringi nama pengarang kami memuji kami dan sadar menuju acara nama kami. Kami duduk elek kami asli kami menjalankan acara nama kami berbagai sedang juga sengaja memasukkan solusi masyarakat kami sebagai This day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. And if a daughter's what a future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Oh, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in a white, yeah, yeah. Na 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 na, so beautiful in white. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh yeah, so beautiful in If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know that artinya ini ada DK ya, DK Simulio, DK Simulio, DK sana, Simulio, tadi bata, saya sama singitan yang mula, saya dapat meniru mula, ibu anak
hotel di Amula juga. Jadi di Malu beton masa time son dekke tiu di kesah asin maramat tadi bata sesa ma pangidua muna pengemudi dengan tenate semua beda bata ada 7 lono saya kira rumah nak ramuna di bawah itu dalamnya teh semuanya di kesal orang-orang yang berbeda. Oh kita pasah metono dilakukan berita. Jadi menghibur mana pasah itu semuanya enak berita dilakukan. Karena saat itu Where we wanna go, hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, jadi asal mulai karata masuk anak kita deh matang yang mahita puji-pujian dok sama rakyat kita sekarang untuk perdagangan bahasa desa dari untuk Tuhan di nama Tuhan di nama kita berdoa dengan Tuhan dari dia ada Tuhan mengirimkan kita kamu ada Tuhan ada Tuhan di mulai pertemuan dengan Tuhan ada Tuhan rumah pasuk rumah ini sebutnya akan seluruh di dalam dengan orang orang masih juga asal dengan kepada Tuhan langsung mereka sekarang berada di golongan dari Tuhan bukan pasuk dari Tuhan asal berkumpul dari golongan dari Tuhan di golongan masih saudara menyebut ini Tuhan kalau lagi kita berbakti dengan Tuhan Mada atau medua Tuhan penyuci pinasana membuat pengertian amal Kristus sepapanya. Amin. Asal sedikit masih berkabar golok parah. Nak golok usoni pernah tuh Pak diminta amat dari baca amanah atau pasunan. Langsung. Do you love the rain? Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Do you miss the road that you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna. Pada tidak masa untuk penjodohan dari orang tua, apakah belum bebas diatur di peraturan yang saya bacakan tadi? Baiklah, pada hari Jumat tanggal 7 November tahun 2025, menurut Undang-Undang Perkara Nomor 1 tahun 1994 dan Peraturan Perkara Nomor 9 tahun 1995
Perkawinan antara saudara Romantio Pasaribu dengan saudari Agnes Jessica Octaviani dengan ini secara hukum kami kukuhkan dan kami nyatakan sah sebagai suami istri. Silakan kembali. Pasaribu dan saudari Agnes Jessica Octaviani ya. Dari majelis mengucapkan selamat berbahagia. Dan untuk memulai acara kita bawa Alkitab nanti. Oh, Pak Bidal ini, Pak Bidal baik. Untuk cincin, untuk Presiden dan atas sambutan dari majelis legislatif. Mungkin ada yang ingin disiapkan, ada tambahan? Kalau dari saya sih sama iringan majelis ya. Oh ya, jadi nanti yang mengiringi Bapak Penatua masuk banyak sekali, beda dari biasanya. Jadi biasanya majelisnya hanya di depan saja karena ini Pak Romantio saat ini sedang menjabat sebagai penatua. Jadi ada penatua yang lain nanti yang mendampingi di belakang. Ya, posisinya tetap seperti yang kemarin kita persiapan, keluarga dulu, nanti yang di belakang nanti oleh penatua. Yang penting jangan terlalu gugup, dinikmati saja. Ini perayaan sukacita sehingga segala sesuatunya lancar ya. Baik, kepadamu Tuhan Sang Juru Selamat, cinta kasih yang sejati hanya datang daripadamu. Kami bersyukur luar biasa sangat atas apa yang boleh Tuhan anugerahkan pada diri Bapak Penatua Romantio Pasaribu dan juga Ibu Agnes Jessica Octaviani yang hari ini telah Tuhan anugerahkan sebuah kesempatan dan keberhargaan sebagai bagian dari pengucapan syukur keluarga, memohon berkat dari Tuhan yang meliputi pasangan ini untuk menjadi keluarga yang penuh kasih Tuhan. Oleh karena itu, urapilah hati, pikiran, jiwa, dan roh mereka sehingga dikuasai oleh kasih Tuhan dalam karya pemeliharaan Roh Kudus, sehingga melalui cinta kasih Yesus Kristus setiap orang yang datang pada Tuhan memohon hikmat, memperoleh berkat yang penuh dengan keindahan. Kami yakini seluruh proses pernikahan saat ini di gerejamu, di GKP Jemaat Bekasi, bahkan juga rangkaian pesta adat yang nantinya akan dilaksanakan di Geraha Girsa, kami imani dari awal pertengahan hingga akhir nanti semuanya berlangsung dengan anugerah Tuhan penuh kegembiraan. Kami nyatakan pengharapan kami ini sehingga segala sesuatu yang datang dari Tuhan diberkati, diurapi, dan dipelihara sempurna di dalam kasih Allah melalui penyertaan Roh Kudus dan anugerah kehadiran kasih Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan jemaat Tuhan. Selamat datang di Gereja Kristen Pasundan Bekasi dalam ibadah pemberkatan pernikahan atas Saudara Romantio Pasaribu dan Saudari Agnes Jessica Octaviani. Mohon untuk seluruh jemaat kita bisa mempersiapkan diri untuk handphone boleh di-share dan kita akan beribadah secara hikmat. Berkat dan anugerah telah Engkau sediakan untuk memulai perjalanan baru sebagai satu tubuh dalam naungan tangan Tuhan. Hari ini Jumat 7 November 2025 merupakan hari bahagia bagi saudara dan saudari kita terkasih, Saudara Romantio Pasaribu dan Saudari Agnes Jessica Octaviani. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, mereka hendak memohon berkat bagi pernikahan kudus mereka. Jemaat, marilah kita berdiri menyambut kedua mempelai dengan penuh ungkapan syukur serta doa kepada Tuhan, sumber cinta kasih dan kesetiaan. The moment that I wake up until I lay my head, oh, I will see all the goodness of God. So my life you have been faithful. All my life you have been so I will sing of the goodness of God. Your goodness right after
akan bunyi dari nyanyian pembukaan. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat persilakan. Pujian yang akan dilakukan oleh kaum lansia GKP Jemaat Bekasi. Kami
Anugerah yang Tuhan beri di pagi hari ini adalah sebuah keindahan yang Tuhan nyatakan dengan cinta kasih-Mu yang tiada pernah berakhir. Sehingga apa yang boleh kami saksikan dan apa yang keluarga boleh ungkapkan, itu adalah tanda betapa anugerah pemeliharaan Tuhan tidak pernah berakhir bagi kami. Maka ketika Saudara Penatua Romatio Pasaribu dengan Saudari Agnes Jessica Octaviani datang ke rumah Tuhan memohon berkat pernikahan, maka mampukanlah mereka juga untuk dapat memahami tentang tanggung jawab dan panggilan sebagai pasangan untuk hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Maka saat ini kami hendak memahami kehendak Tuhan itu secara khusus dalam pernikahan, sehingga kasih karunia Tuhan yang indah itu bukan hanya memberkati dan mampu kami alami, tetapi juga mengubahkan kami dalam melihat kehidupan bukan lagi sendiri, melainkan bersama-sama dengan anugerah Tuhan dalam cinta yang begitu indah. Maka berfirmanlah bagi setiap kami sekarang ini, karena hanya melalui firman Tuhan kami diperbaharui dan diberkati. Berfirmanlah bagi kami sekarang ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama membuka Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Jikalau sudah memperolehnya, marilah kita memfokuskan diri pada pembacaan kita bersama. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba." Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan juga memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom. Horas. Luar biasa ya, semangat sekali. Bapak Ibu
Tuhan, terlebih Saudara Penatua Romatio Pasaribu dan juga Saudari Agnes Jessica Octaviani, maupun juga keluarga besar, baik keluarga besar Pasaribu, Tapea, Sina Butar, dan juga segala yang sudah hadir. Hari ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan itu dinampakkan pada kita dalam sebuah momen berharga, yaitu pernikahan. Ketika kita bicara tentang pernikahan, maka kita sepakat bahwa itu adalah sesuatu yang patut dirayakan, sesuatu yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Pernikahan itu tidak bisa dilepaskan dari sebuah harapan, kegembiraan, dan juga rencana-rencana. Boleh saya ditampilkan. Maka di saat yang sama, ketika pernikahan itu sudah diatur, ya, pernikahan itu sudah ditentukan, apalagi dalam adat Batak itu rangkaian penentuannya juga harus dengan rangkaian yang sangat terperinci. Mana parburu, wah, harus jelas itu hitungannya. Jangan sampai ada yang tercecer. Tidak boleh ada yang tidak dapat. Bahaya sekali itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, teks kita hari ini memperhadapkan kepada kita tentang situasi yang berbanding-terbalik. Beberapa penafsir Perjanjian Baru dan juga merujuk pada tradisi Yahudi kurang lebih mirip dengan apa yang dilakukan dalam pernikahan Indonesia, ya. Bahwa panitianya itu umumnya adalah keluarganya sendiri. Gak ada itu wedding organizer, itu belum ada itu di kala itu. Jadi siapa panitianya? Ya keluarganya sendiri. Dan salah satunya yang jadi panitianya itu adalah Maria, Ibu Yesus. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Bapak Ibu Saudara, ketika lihat Injil itu, siapa yang nyuruh hamba-hamba itu nurut pada Tuhan Yesus? Ibu Maria. Kalau bukan dia panitianya, ngapain itu pelayan-pelayan yang nurut? Kalau bukan dia bagian penting dari panitianya, bahkan beberapa penafsir yang mengatakan dialah pimpinannya itu, panitia itu. Jadi menjadi masuk akal bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Maria itu adalah sebuah tanda bahwa dia terlibat sebagai kepanitiaan. Maka dalam konteks Alkitab kita, bencana itu tiba ketika anggurnya habis. Padahal anggur itu adalah hal yang utama dalam pernikahan adat Yahudi. Penting sekali, gak boleh gak ada. Karena ketika makanan utamanya sudah dinikmati, maka bagaimana cara orang bisa tetap ada di pesta itu? Padahal rangkaian adatnya panjang. Salah satunya adalah dengan anggur. Itu gak boleh habis, bahkan harusnya bersisa. Mungkin kalau saya bayangkan dengan adat Batak yang umumnya itu lapek itu penting sekali. Harus ada lapek itu. Bapak Ibu Saudara bayangkan ya. Kan kalau sekarang mungkin eranya sudah era modern ya, bukan lagi tersaji tapi sudah kotakan. Ya biasanya begitu. Tapi lapek itu kan selalu harus ada terus itu. Ya kacang-kacangan, snack dan sebagainya itu harus ada. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan dalam sebuah adat pernikahan Batak, lapeknya habis. Padahal untuk katanya baru marga Paranak, parburunya belum, manjalo tumpaknya belum, pasangan ulosnya masih jauh. Gimana bencananya itu? Pusing kan? Bagaimana nasib hula-hula tulang, bona tulang, robot, bona ringan? Kalau mereka pulang, emosinya tidak diatur dengan sabar, wah, pusing kali itu adat itu kan. Nah oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kegelisahan itu pun ada pada Maria. Kemungkinan besar paham bahasa dia dari pihak guru. Kemungkinan besar, karena dia yang mengelola. Yang panik diceritakan di sini siapa? Maria. Panik kali dia. Stres betul itu. Karena kalau anggurnya habis, omongan orang itu akan jelek sekali. Pernikahanmu masa anggurnya habis. Repot kan? Sama dalam konteks lapek juga ya. Masa lapeknya nggak ada, gimana ya ini? Panitianya mana? Nah, repot kan? Dicari nanti, wah susah sekali. Oleh karena itu, maka ketika melihat keadaan ini, maka yang mana yang bisa dicari bantuan? Ya anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus.
Dan percakapan yang menarik yang dibayangkan oleh Ibu Maria ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus adalah, anggurnya habis, cari, tolong ke kota, ke daerah yang memang anggurnya masih ada, beli. Yang dibayangkan Ibu Maria itu. Tapi yang terjadi berbeda. Maka ketika Bunda Maria, Ibu Maria minta tolong pada Tuhan Yesus, maka yang ada dibayangkan Ibu Maria itu adalah tentang cari anggurnya, pergi ke pasar, bukan tentang mujizat. Karena Ibu Maria belum terpikir soal mujizat air menjadi anggur seperti yang kita kenal hari ini. Karena ini mujizat pertama dalam hidup Tuhan Yesus Kristus. Belum ada lagi yang sebelum ini. Oleh karena itu ternyata yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sangat berbeda. Ia mengubahkan segala sesuatu yang tak pernah terpikirkan. Yang dipikirkan orang hanya beli di pasar, tapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus justru malah menghadirkan mujizat itu sendiri. Dan itulah ternyata yang menyelamatkan pesta perkawinan itu. Bukan mencari apa yang di luar, tetapi ternyata memperoleh apa yang ada pada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan terlebih Saudara Romatio dan Saudari Agnes, maka peristiwa mujizat ini menjadi berharga bagi kita karena ternyata mujizat pertama Yesus terjadi bukan di komunitas besar, terjadi bukan di 5.000 orang yang dikasih makan roti dan ikan, itu bukan. Tapi mujizat pertama justru terjadi di komunitas kecil dan sederhana, yaitu keluarga dan pernikahan. Maka kehidupan cinta kasih pernikahan itu menjadi penting karena Tuhan mau menghadirkan siapa yang datang pada Tuhan tidak perlu gelisah. Maka mamahnya panik, ya, Ibu Maria panik, Tuhan Yesus terlihat santai. Oleh karena itu maka dokumen gereja slide berikutnya ya, mengatakan kepada kita tentang Ecclesia Domestica. Itu menarik sekali, yang mengatakan bahwa gereja pertama-tama, gereja mula-mula itu bukan di GKP Bekasi ini ya, di Jalan Juanda 166B ini, tapi gereja mula-mula itu justru malah di rumah, gereja rumah tangga. Karena apa? Keluarga tidak ada yang sempurna. Kita mau cari dimanapun, tidak ada keluarga yang sempurna. Gak ada keluarga yang sempurna. Ditemukan di mana? Tidak ada. Di Alkitab juga banyak cerita-cerita keluarga yang tidak sempurna. Siapa coba ya? Yusuf yang di Mesir itu dibully sama kakak-kakaknya, dijual ke Mesir. Esau, Yakub, konfliknya panjang, kakak adik. Gak ada yang sempurna. Keluarga Yesus, iya. Nanti sebentar lagi Natal ya, tema PGI dan KWI-nya itu Yusuf bergumul karena dia mencintai Maria, tapi Maria hamil. Dia ada dalam kebimbangan, apakah aku harus tetap mencintainya atau aku pergi. Tapi malaikat datang, dia mengandung anak dari Tuhan dan ingin dia. Tapi katanya ada ketakutan dan kegelisahan itu. Berarti kalau kita melihat gereja itu adalah tentang hidup rumah tangga, maka kita harus sadari itu bahwa disitulah keluarga itulah yang seharusnya menjadi guru iman pertama satu dengan yang lain, bukan di luar rumah. Maka dalam konteks dokumen Ecclesia Domestica dikatakan bahwa rumah tangga Kristiani itu adalah rumah tangga yang misional, di mana karya Kristus pertama-tama terjadi di sana. Oleh karena itu maka keluarga harus mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau kembali pada peristiwa kehabisan anggur itu, bukankah keluarga yang diceritakan dalam teks punya kepanikan? Tetapi ketika datang pada Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus menghadirkan sebuah pertolongan di tengah-tengah krisis itu. Bayang-bayang ancaman pertengkaran yang lebih besar, omongan-omongan orang yang lebih tajam, kekecewaan dan saling menyalahkan yang terjadi di dalam keluarga yang bisa terjadi karena anggur habis itu diatasi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam mujizatnya, sehingga konflik itu tidak semakin besar. Tapi cukuplah hanya orang-orang yang mengurus saja yang tahu. Bahkan kalau kita bayangkan pemimpin pesta itu pun, ayat 9 ya, kita bayangkan Raja Hatta kali ya,
tentang panggilan sebagai keluarga, maka Tuhan Yesus tidak memulihkan sesuatu dari luar, melainkan dari dalam keluarga tersebut. 6 tempayan yang dipakai sebagai simbol tidak dicari dan didapat dari luar, tidak. Air untuk mengisi tempayan itu tidak lalu diambil dari luar rumah, tidak. Tapi ada di rumah pesta itu, ada bersama-sama dengan keluarga itu. Maka tempayan dan air itu adalah simbol hal biasa ketika sungguh-sungguh kita imani di dalam Kristus Tuhan, diubahkan menjadi berkat. Maka tempayan dan air menjadi simbol bahwa Tuhan Maha mencukupkan, menyediakan kepada kita segala keperluan kita. Bahkan harta yang berharga itu tidak di luar, tapi di keluarga kita sendiri. Maka sebagai keluarga Kristiani tidak perlu membandingkan keluarga sendiri dengan orang lain. Tidak perlu, karena berkatnya beda-beda. Masalah hidupnya beda-beda. Jadi nggak ada tuh omongan, hasianku ini Romantio ini gak romantis seperti hasiannya dia. Repot itu. Hasianku Agnes ini cuek kali lah di rumah itu, gak kayak dia gitu. Gak boleh. Ya, secuek-cueknya pasanganmu itu, dialah yang Tuhan sediakan bagimu. Setidak romantisnya, tapi romantis ya. Tanya gitu. Iya kan ya, aku keputusnya ya malu-malu. Tapi kalau ada masalah muncul, ya jangan pernah membandingkan dengan pasangan lain ya. Cobalah dulu kalau aku, nggak ada nih itu. Udah lewat, nggak boleh. Kalau dalam konteks keluarga ini, enggak. Cinta Tuhan itu datang dari dalam, bukan dari luar. Berarti Tuhan mau memberkati Agnes dari mana? Dari Roma. Tuhan mau memberkati Romantio dari mana ya? Agnes. Dalam konteks keluarga Kristiani itu yang dimaksud. Nah, oleh karena itu maka realitas keluarga nanti ya, sekarang masih hangat-hangatnya, luar biasa. Itu tangan digandeng terus kan? Nggak boleh dipisahkan, itu nggak ada yang boleh, ya kan? Tapi biasanya setahun 2 tahun pertamanya dulu, ya kan? Nanti kalau udah benar kembali, ya pengalaman ya. Jadi kalau udah tahun-tahun berikutnya, kadang-kala ya keluarga itu jadi penuh dengan 2 hal secara teori ya, rutinitas dan aturan. Hati-hati, taruh sepatunya di mana? Kau taruh sepatunya kok di situ, gitu kan? Pas pulang nanti, itu makanan sudah kusediakan ya, tinggal makan aja, cedok sendiri kan bisa kan, udah gede kan? Wah itu hati tuh ya. Begitu datang, mana kopinya? Nah ini gitu-gitu ya. Kalau pagi-pagi itu, kayak gitu sering terjadi kan. Jadi aturan, rutinitas, biasanya ada kok nggak ada. Akhirnya apa yang hilang? Cinta. Itu dalam sekali. Dan itu yang mau dikatakan dalam teks selalu soal apa? Jangan lupa cinta. Kasih Allah mencintai kita sehingga kita mampu mencintai yang lain. Nggak boleh dilupakan. Maka pernikahan itu bukan rutinitas dan aturan, bukan. Bukan soal siapa yang berkuasa, siapa yang menang dalam perdebatan, bukan. Kemarin itu baru dalam seminar, Menteri Keuangan Purbaya namanya, ditanya, Bapak, saya menikah baru 2 tahun. Saya mau tanya dari Bapak kan mau megang keuangan keuangan negara. Tapi kalau di rumah siapa Pak yang megang uang? Kata Purbaya, kalau di rumah saya tak berdaya. Berarti siapa yang megang uang? Nah, atasnya bos Kementerian Keuangan. Itu dia. Katanya Purbaya loh ya. Jadi tandanya apa? Gak ada gengsi itu dalam keluarga itu, dalam konteks itu ya. Menarik saja. Maka ketika kita memiliki keluarga, ya kan jadi nyonya pasar ibu ya. Mantap kali itu ya. Nah maka kalau kita lihat pernikahan menjadi tanda bahwa bukan status sosial, udah nikah nih, enggak, bukan soal itu, tapi rumah transformasi
di mana tanda kutip air biasa yang sehari-hari mungkin biasa, tapi dalam Kristus menjadi anggur yang manis penuh cinta dan menyegarkan bila didoakan. Dalam ketekunan memelihara keintiman dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kehidupan keluargamu, ya saudara Romantio dan saudari Agnes, di dalam kasih yang terarah pada Kristus Tuhan, mungkin nanti ada ketemu hal-hal biasa, konflik-konflik itu, tapi tanggapi dengan iman pengharapan, sehingga hal biasa itu jadi luar biasa karena berkat Tuhan. Jadi gak ada lagi pembanding-pembanding, malah kita menemukan cinta Tuhan itu nyata dari mana? Pasangan saya sendiri. Maka di mana tempat pulang paling nyaman? Ya pasangan. Jadi secapek-capeknya engkau hidup, pulangnya tetap ke pasangan. Ceritanya tetap ke dia, jangan ke yang lain. Karena kalau ceritanya ke yang lain, bisa ke yang lain lagi. Cukup ke pasanganmu saja, dan itu menegangkan hati. Maka dalam Kristus, sekali lagi melalui peristiwa ini, maka pernikahan adalah cinta kasih yang sejati dan kekal. Kristus hadir pasti memberkati, tapi juga mengubah krisis jadi berkat. Sebagaimana air menjadi anggur sukacita melalui ragam kesetiaan, pengampunan, pengorbanan, dan kasih yang terus-menerus diperbaharui. Jadi selamat mempersiapkan sebuah tanggung jawab yang dihidupi setiap hari, sehingga cinta itu bukan hanya romantis pada saat pacaran, tetapi semakin tertransformasi penuh pengorbanan dalam kehidupan pernikahan. Selamat ya saudara Romantio dan saudari Agnes, arahkanlah hati pada berkat Tuhan seperti yang sebentar lagi nanti akan diterima, sehingga cinta Tuhan itu meneguhkan kehidupan kalian sebagai keluarga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita saat dulu kita sekarang.
khusus untuk menjadi saksi serta mendukung dalam doa pernikahan Saudara Penatua Romatio Pasaribu, putra dari almarhum Bapak Tumpal Pasaribu dan Ibu Risma Hutapea, dengan Saudari Agnes Jessica Octaviani, putri dari almarhum Bapak Johnson Alfonsus Sinabutar dan Ibu Ristama Efemia Sagala. Maka hendaklah diketahui bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa yang tidak boleh dilepaskan dari kehendak Tuhan. Pernikahan dimaksudkan sebagai perwujudan bentuk persekutuan yang khas dan langgeng antara pria dan wanita sebagai suami dan istri. Di dalam hubungan pernikahan ini, keduanya dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah untuk memberi dan menerima kasih dan kesetiaan, pertolongan dan pelayanan yang saling memperlengkapi, baik dalam kesenangan maupun dalam kesukaran. Mengenai pernikahan ini, sejak pertama-tama menjadikan alam semesta, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebagaimana Kejadian 2 ayat 18. Selanjutnya kita berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Tuhan Yesus sendiri menganggap dan melukiskan hubungan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan sebagai ikatan kudus. Maka berkatalah Kristus dalam Matius 19 ayat 6, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rasul Paulus menamakan kesatuan dalam pernikahan sebagai suatu rahasia. Ia melukiskan hubungan suami istri dalam pernikahan sebagai hubungan antara Kristus dan jemaatnya, sebagaimana dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Berdasarkan kesaksian Alkitab sebagaimana disebutkan tadi, maka hendaknya jemaat menganggap dan menilai arti pernikahan itu dengan setinggi-tingginya, dengan disertai penuh hormat dan ucapan syukur, supaya saudara-saudara memelihara pernikahan saudara sesuai dengan kehendak Allah dan memperoleh berkat-Nya. Untuk itu, hendaklah saudara-saudara memahami tujuan pernikahan, yaitu yang pertama, agar suami dan istri dihubungkan oleh kasih yang benar, disatukan dalam persekutuan yang sebenarnya, saling tolong-menolong dalam segala hal. 2. Agar suami dan istri memperoleh anugerah untuk membentuk keluarga. Dan ketiga, agar suami dan istri hidup bersama dengan perasaan tentram. Sebagaimana 1 Korintus 6 ayat 19, laki-laki dengan istrinya sendiri, perempuan dengan suaminya sendiri, seraya masing-masing menjaga tubuhnya selaku tempat kediaman Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19b sampai 20. Ingatlah, kamu ini bukan milikmu sendiri, tetapi yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat yang terkasih, sebagaimana pernikahan itu datang dari inisiatif Allah melalui respon dan tanggapan penuh kasih bagi setiap pasangan yang hendak memohon berkat dari Tuhan, maka saat ini Saudara Penatua Romatio dan Saudari Agnes dipersilakan untuk saling bertatapan, berhadapan, dan di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerimamu Agnes Jessica Octaviani Sinabutar sebagai istriku, dan berjanji akan hidup suci sesuai dengan isi Alkitab, bersama-sama membangun dan memelihara pernikahan sebagai seorang yang taat pada Tuhan, tidak akan meninggalkanmu baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam berkelimpahan maupun dalam berkekurangan, keberhasilan maupun dalam kegagalan, sampai maut yang memisahkan kita. Hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerimamu Romatio Pasaribu sebagai suami, dan berjanji akan hidup suci sesuai dengan isi Alkitab, bersama-sama membangun dan memelihara pernikahan sebagai seorang yang taat pada Tuhan, tidak akan meninggalkanmu baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun
baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, sampai maut memisahkan. Cincin yang ada di hadapanmu adalah tanda bahwa cinta itu di dalam kasih Tuhan tidak boleh terputus. Oleh karena itu, ikatkanlah dirimu dalam pemahaman cinta yang utuh melalui pemasangan cincin ini. Mas Jessica Fabian Guru Sinaputra, kupasangkan cincin ini di jari manismu sebagai bentuk tanda cinta kasih. Demikian juga pasangkanlah cincin ini untuk mengikatkan cinta kasihmu ke jari manis tangan kanan pasangan. Dengan sukacita, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Untuk jemaat dipersilahkan berdiri dan memulai, silakan untuk bersujud mohon berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah pohon kasih dan rahmat yang telah memanggil saudara-saudara dalam pernikahan yang kudus dan yang telah menghubungkan saudara-saudara dalam kasih dan kesetiaan yang murni, kiranya mencurahkan berkat-Nya kepada saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Cincin itu telah dipasangkan sebagai tanda ikatan kasih yang tak terputus. Berkat Tuhan diberikan sebagai tanda bahwa campur tangan kasih Allah Trinitas mengurapi pasangan ini untuk menjadi keluarga yang diberkati. Silakan, jangan malu-malu, biasa. Yang belum nanti lagi aja. Ya, baik, silakan berhadapan lagi. Dan gereja sebagai bagian dari karya pelayanan Tuhan Yesus Kristus menuntut saudara-saudara sejak awal mula, bahkan dalam bina pernikahan sampai perayaan cinta kasih pemberkatan nikah. Maka setelah ini Tuhan membimbing kehidupan saudara-saudara untuk menjadi keluarga yang menjadi satu. Ya, maka gereja tetap mendukung dalam doa, dalam pendampingan, dan juga dalam dukungan. Maka saat ini sebagai simbol doa dan dukungan itu, gereja memberikan Alkitab selain dilarang tanda nikah ya, tapi ini yang lebih penting ya, Alkitab itu sebagai tanda perjalanan, sehingga langkah-langkah hidup ini akan diterangi terus oleh terang kasih Tuhan. Silahkan, Tuhan memberkati. Baik, dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mengucap syukur pada Tuhan melalui persembahan. Persembahan akan diawali dalam pemberian dan keluarga bisa melanjutkan dengan menghantarnya ke depan dan memasukkannya ke kotak-kotak yang tersedia. Oleh karena itu, di depan orang-orang yang kau kasihi. Demikianlah firman Tuhan.
Mari kita bersyukur melalui persembahan dengan memujikan hidup kita yang benar, hidup jemaat 450. Pribadi-pribadi yang telah datang kepadamu memohon berkat Tuhan. Sekarang kami percaya bahwa Bapak Penangku Matiyo Pasaribu dan Ibu Agnes Jessica Oktavriani bukan lagi pribadi sendiri-sendiri, melainkan menjadi satu karena anugerah Tuhan yang memberkati dan meneguhkan mereka. Dan karena itu rapilah keluarga yang baru diteguhkan dalam berkat yang menggembirakan ini, sehingga mereka menyadari bahwa cinta Tuhan itu hadir di dalam keluarga sebagai eklesia domestika, gereja rumah tangga, di mana cinta kasih Kristus pertama-tama ada di sana, pengampunan ada di situ, otentisitas keaslian hidup apa adanya nampak di sana. Maka urapilah mereka untuk memiliki kerendahan hati, senantiasa membuka diri untuk saling mengampuni satu dengan yang lain, saling menyatakan cinta dalam keteguhan satu dengan yang lain, dan saling berfokus untuk saling menghidupkan berkat Tuhan bersama-sama, sehingga dunia yang tidak selamanya ringan, dunia yang penuh dengan persoalan, mampu dihadapi dengan lebih teguh dan kuat karena kesadaran bahwa mereka saling memiliki satu dengan yang lain. Sehingga Bapak Matiyo dan Ibu Agnes bukan lagi pribadi sendiri-sendiri, melainkan menjadi satu sebagai keluarga yang diberkati. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, bagi rencana-rencana perayaan pernikahan yang agung ini yang akan dilanjutkan di gedung Geraha Girsang. Tuhan perlengkapi perjalanan yang akan dilakukan baik dari gerejamu GKP Jemaat Bekasi di tempat ini sampai ke gedung tempat pesta adat itu dilaksanakan. Tuhan cukupkan segala keperluan mereka, Tuhan lancarkan segala rencana-rencana yang telah disusun. Tuhan juga berikan kesehatan bagi keluarga-keluarga yang diharapkan hadir. Tuhan berikan kelancaran bagi
pribadi-pribadi yang terlibat di dalam rangkaian perayaan pernikahan adat itu, sehingga pernikahan antara Bapak Romatio dan juga Ibu Agnes menjadi pernikahan yang disyukuri karena segala sesuatunya berlangsung lancar dan baik. Dan kami percaya Tuhan yang campur tangan sejak awal mula perencanaan itu ada sampai dengan perayaan adat yang terjadi di hari ini, sehingga keluarga besar Pasaribu, keluarga besar Hutapea, keluarga besar Sinabutar maupun keluarga besar Sagala maupun keluarga besar yang lain, Tuhan urapi mereka semua agar dapat melangsungkan sukacita ini dalam doa, nasihat-nasihat maupun juga rangkaian pesta kegembiraan, sehingga segala sesuatunya terjadi karena campur tangan Tuhan yang terbaik. Kami juga sebagai sahabat, rekan-rekan penatua sebagai majelis jemaat juga bersukacita atas bersatunya pasangan ini menjadi keluarga, sehingga kami juga boleh dianugerahkan sukacita karena memiliki kebersamaan dengan istri terkasih dari Bapak Penatua Romatio, yaitu Ibu Agnes, sehingga urapi pelayanan mereka di gerejamu di tempat ini, sehingga seluruh yang baik boleh diurapi Tuhan dan pelayanan yang nyata menjadi sukacita. Kami juga berdoa bagi persembahan yang kami beri, terlebih persembahan suluk dari keluarga Bapak Romatio dan Ibu Agnes yang telah diberkati. Tuhan urapi menjadi tanda bahwa keluarga ini adalah keluarga yang harus senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan kami, mampukan kami juga untuk belajar bersyukur atas apa yang kami miliki, yang datang dari Tuhan melalui ragam pemeliharaan yang sejati. Kami nyatakan doa dan pengharapan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita menjelang kehidupan menghadapi dunia dengan pengharapan bahwa cita kasih Tuhan sejati memelihara kita bersama, terlebih dalam berkatnya di dalam keluarga. Maka kita pujikan keluarga yang hidup indah. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus meneguhkan dan menyertai kehidupan saudara, terlebih dan khusus keluarga yang baru diberkati dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
sekaligus momen menyampaikan permohonan maaf seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dalam hal ini, sungkeman akan dimulai oleh mempelai perempuan kepada orang tua perempuan, dilanjutkan oleh mempelai laki-laki, dan selanjutnya mempelai laki-laki kepada orang tua laki-laki, diikuti oleh mempelai perempuan. Gereja Kejar Pasundan Bekasi
akan disampaikan oleh Ibu Herta Desi Jabat. Waktu dan tempat dipersilakan. Bang Tom duduk nih, toklek. Nggak apa-apa.
me.